Welcome to GC Kids Channel. Puji Tuhan, ketemu lagi dengan adik-adik GC Group. Senang sekali kita boleh bersama-sama memuji Tuhan dan menyembah Tuhan pada hari ini. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Nanti Kakak Vinel akan pimpin dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami mau memuji namamu, berkati kami dalam namamu, kami berdoa. Haleluya, amin. Amin ya. Mari kita semua berdiri, terutama juga yang ada di rumah, kita sama-sama akan memuji Tuhan dengan bersemangat. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian, Yesus padamu ku berseru. Terpujilah Kau Tuhanku.
memuji, menyembah Dia. Mari sama-sama kita akan tutup dalam doa. Kita berdoa terlebih dahulu menyambut firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini. Tuhan Yesus, kami persiapkan hati kami, tanah hati yang baik Tuhan, untuk disirami oleh firman Tuhan, ditaburi oleh benih-benih akan firman-Mu. Biarlah setiap kami boleh memberikan yang terbaik kepada Engkau, dan biarlah pengertian yang daripada-Mu ada di dalam kami Tuhan, sehingga ketika mendengarkan firman Tuhan, kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami akan sambut firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, mari sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan duduk di kru yang ada di rumah. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah, selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Kita sudah melihat video mengenai 10 orang kusta. 10 orang kusta itu adalah satu penyakit yang menyerang kepada kulit, ya. Jadi seluruh tubuhnya itu bisa diserang oleh penyakit ini. Penyakit ini bisa menyebabkan kita kehilangan anggota-anggota tubuh kita. Sedikit-sedikit nanti akan putus, akan patah, dan kemudian bisa kehilangan jari, bisa kehilangan tangan, bisa juga kehilangan kaki. Jadi penyakit ini cukup berbahaya. Ya, secara fisik mereka mengalami penderitaan. Orang kusta ini juga biasanya diasingkan dari masyarakat. Dia dikumpulkan dengan sesama orang kusta. Jadi tidak boleh berdekatan dengan orang yang sehat. Karena takut ketertular. Ya, jadi bayangkan. Orang kusta ini harus diasingkan tidak tahu berapa lama. Dijauhkan dengan orang-orang yang mereka dekat, yang mereka sayangi, tidak lagi beraktivitas seperti biasanya. Ya, jadi mereka bukan hanya mengalami penderitaan secara fisik, tetapi secara batin mereka, secara psikologis mereka pun juga merasa tersiksa, merasakan penderitaan. Ya, kemudian ketika mereka diasingkan seperti itu, mereka juga bisa melakukan aktivitas seperti biasa tentunya. Jadi dalam hati mereka mungkin mereka merasa bahwa bagaimana dengan masa depanku, bagaimana dengan harapan-harapanku. Dengan penyakit ini saya tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berkreasi dan lain sebagainya. Membuat hati mereka ini jadinya
tidak berdaya. Bayangkan, kasihan sekali. Bukan hanya fisik tetapi secara psikologis pun mereka merasa menderita. Nah, ketika mereka tahu bahwa Yesus berjalan dekat dengan daerah mereka, mereka langsung secara jauh mereka memanggil Yesus, walaupun dari jauh. Yesus, kasihanilah kami. 10 orang kusta ini meminta belas kasihan Tuhan. Tuhan melihat. Yesus kemudian berkata bahwa pergilah ke imam-imam. Siapa itu imam? Imam adalah seperti dokter saat ini, ya. Jadi dia bisa melihat apakah orang kusta ini sembuh atau masih tak sakit, ya. Jadi imam ini yang menentukan apakah sudah sembuh atau masih sakit. Seperti itu. Ketika dalam perjalanan, ternyata 10 orang kusta ini sudah bisa melihat bahwa kulitnya sudah sembuh dari kusta. Sudah tidak ada putih-putih lagi, sudah tidak ada yang bersisik, sudah tidak ada yang mengganggu kulitnya lagi. Sudah bersih. Tetapi apa yang terjadi? Satu orang kembali ke tempatnya Yesus, dia memuliakan nama Tuhan. Dia berkata, "Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan, haleluya." Dia senang sekali dengan sukacita, kemudian dia sampai berlutut tersungkur di kaki Yesus. Terima kasih Tuhan. Memuliakan terus nama Tuhan, mengucapkan terima kasih yang begitu berkali-kali kepada Tuhan, ya. Tuhan berkata bahwa yang 9 lagi kemana? Cuman kamu yang kembali, 1. Yang 9 kemana? Yang 9 pergi kepada imam tetapi tidak kembali lagi kepada Yesus. Ya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa Yesus adalah penyembuh kita. Segala sakit apapun juga Tuhan bisa menyembuhkan. Ya. Yang pertama adalah memang benar, kita berdoa, kita mencari Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan untuk meminta kesembuhan kalau kita sedang sakit. Benar. Yang kedua, taat melakukan firman Tuhan. Seperti 10 orang kusta tadi, dia taat. Dia diminta untuk pergi ke imam-imam. 10 orang kusta ini pergi kepada imam-imam. Padahal mereka dalam kondisi masih sakit ketika dia berangkat pergi ke tempatnya imam. Ya. Tetapi dia mau taat karena Tuhan Yesus suruh untuk pergi ke imam. Mereka lakukan itu. Dan benar di tengah jalan ternyata sudah sembuh. Ya. Ketika ada ketaatan, maka kesembuhan terjadi. Tetapi jangan lupa, ada bagian juga yang terpenting. Yang 1 orang kembali itu adalah contoh yang kita harus ikuti. Apa maksudnya? 1 orang kembali memuliakan nama Tuhan, memuji nama Tuhan, berterima kasih. Ya, kita pun harus seperti itu. Ketika kita mengalami berkat Tuhan, ketika kita sudah mengalami kesembuhan yang dari Tuhan, jangan lupa untuk memuliakan nama Tuhan dan mengucapkan syukur dengan cara apa? Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyembuhkan saya, Engkau telah memberkati saya, terima kasih Tuhan. Itu yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya. Jadilah orang yang selalu mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Ketika engkau mengalami kesembuhan, ketika engkau diberkati oleh Tuhan. Pada GC Kids Channel yang hari ini, ya, ada yang spesial. Kita akan melihat juga kesaksian yang dialami oleh salah satu GC Crew yang ada di Tanah Toraja, tepatnya di Kota Makale. Apa yang terjadi dengan anggota ini? Mari kita sama-sama kita akan melihat kesaksian berikut ini. Halo GC Kids, nama saya Gafir Bianasa. Aku sudah terima mujizat. Waktu dulu Afri umur 1 tahun, Afri jatuh, giginya lepas sampai akarnya. Ahli gigi bilang Afri giginya tidak tumbuh kecuali kalau dioperasi. Afri sudah umur 6 tahun, lihat gigiku tumbuh. Haleluya. Ini gigiku sudah tumbuh. Tuhan Yesus memberkati GC Kids. Tuhan Yesus menyembuhkan gigiku. Hore! Shalom GC Kids.
Perkenalkan, saya Dr. Gigi Endriana Novitasari. Saya spesialis behel dan kawat gigi dan biasa disebut dengan spesialis ortodonsi. Saya di sini mau menyaksikan kemurahan Tuhan atas keponakan saya, Gavrilo Brilliantmasa. Sejak usia 1 tahun yang lalu, gigi sulurnya terlepas secara total karena Gavrilo sempat terjatuh dan sempat mengalami pembengkakan pada area gigi dan gusi. Namun Tuhan Yesus menyembuhkan perdarahannya. Kemudian untuk pergumulan berikutnya yaitu tentang pertumbuhan gigi. Sehabis gigi tersebut lepas, menurut kata ahli dan menurut beberapa teman sejawat yang berada di Oman, di USA juga sempat kami berkonsultasi bahwa gigi permanen ini akan sulit mengalami pertumbuhan karena bisa terjadi penulangan di daerah tersebut. Nah, apabila hal itu terjadi, maka diperlukan perawatan prosedur bedah. Di situ pergumulan kami. Di sisi lain, secara ortodontik, biasanya gigi yang mengalami lepas secara dini bisa menggeser rahangnya dan mengecilkan rahangnya sehingga mempengaruhi pada pola pertumbuhan muka dan juga mempengaruhi pola bicaranya dan pola makan. Dan itu pergumulan kami selama ini, tetapi puji Tuhan, selama 5 tahun kami bergumul, berdoa, dan keluarganya juga sering tumbuh tangan atas gigi Gavrilo tersebut supaya gigi permanennya cepat tumbuh dengan baik. Dan puji Tuhan, tepat usia 6 tahun, tepat kami bergumul selama 5 tahun, gigi tersebut tumbuh secara normal dan tidak ada halangan dan tidak ada prosedur bedah apapun. Ini semua karena kasih karunia Tuhan Yesus yang menumbuhkan gigi anak kecil, terutama anak yang percaya pada Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku sekalian, kita percaya bahwa apabila kita percaya punya iman sebesar biji sisali saja, maka Tuhan akan memberikan sesuai apa yang diinginkan hatimu. Dan kami percaya bahwa Tuhan melakukan mujizat lebih lagi, terutama pada saudara-saudara kalian semua dan adik-adik semua, asal kita percaya kepada Tuhan Yesus. Masih banyak sekali mujizat yang saya terima, saya saksikan di kedokteran gigi ini, terutama selama saya bekerja sebagai spesialis ortodonsi di rumah sakit ini. Dan Tuhan Yesus menunjukkan kasih karunia-Nya sehingga banyak pasien yang disembuhkan dan diberkati. Demikian kesaksian saya. Biar nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan dan tetap percaya pada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, semuanya karena kasih karunia Tuhan dan Tuhan Yesus yang akan menyempurnakan. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas. Bye-bye, shalom Jisiki. Halo, perkenalkan nama saya Veo. Hari ini saya akan mengajarkan membuat prakarya untuk Jisiki Channel. Pertama, untuk bahan-bahannya kita membutuhkan kertas karton yang berwarna orange. Di bawahnya kita menggambar kotak seperti ini. Selanjutnya, yang ini kita lipat. Untuk bahan selanjutnya kita membutuhkan kertas, gambar orang, ayat hafalan, gunting, yang terakhir spidol. Yang terakhir ada plastik berwarna transparan. Langkah pertama kita harus menggunting tengahnya. Seperti ini kalau sudah jadi. Langkah selanjutnya kita beri double tip di sini. Selanjutnya kita membutuhkan kertas yang tadi berwarna putih, kita beri double tip di pinggirnya seperti ini. Lalu kita buka. Seperti ini. Sekarang kita buka yang ini. Ini kita taruh di sini.
seperti ini. Sekarang kita ininya yang atasnya sudah kita beri double tip, kita lipat ke bawah lalu kita tempel yang atasnya seperti ini. Kalau sudah, selanjutnya yang ini kita buka double tipnya. Plastik yang tadi berwarna transparan kita tempel. Seperti ini. Selanjutnya kita gambar menggunakan spidol. Kita tempel ayat hafalannya di belakang. Kita beri double tip. Setelah itu selanjutnya kita buka. Kalau sudah dibuka kita tempel. Yesaya 53 ayatnya yang kelima, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Terima kasih, dadah. Kita akan berdoa, mari sama-sama lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini yang kembali kami belajar ketika kami disembuhkan oleh Engkau, ketika kami diberkati, kami memuliakan nama-Mu, kami memuji Engkau dan kami mengucap syukur. Kami berterima kasih karena Engkau begitu baik, memberikan kesembuhan, memberikan berkat-berkat. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa terus untuk bangsa kami Indonesia, biarlah pemulihan terjadi atas bangsa kami. Indonesia ada di dalam perlindungan Tuhan, ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Pemimpin-pemimpinnya ada, dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Dan kami akan merasakan hikmat Tuhan ada bersama dengan pemimpin-pemimpin kami di dalam memutuskan segala sesuatu. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan yang daripada Allah Bapa. Terus berdoa untuk pandemi yang kami hadapi. Kami berdoa Tuhan lalukan pandemi ini. Kami berdoa untuk penderita yang ada, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang di rumah. Tuhan sembuhkan dengan kuasa darah Yesus. Berdoa juga kami minta, kami tolak Tuhan segala bencana-bencana alam terjadi bagi bangsa ini. Kami minta ketenangan dan sejahtera Allah ada bagi bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Berdoa untuk anak-anak bisikku yang ada di rumah. Berdoa juga untuk orang tua yang ada di rumah. Tuhan Yesus, Engkau yang mengasihi mereka semua, Engkau yang memberkati kehidupan kami semua, dan kami tetap ada di dalam pernyataan hidup senantiasa. Terima kasih ya Bapa. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. GC Crew, ingat selalu untuk klik like dan juga subscribe dan klik lonceng yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa menuliskan komentar apa yang kamu harus lakukan ketika kamu sudah disembuhkan oleh Tuhan. Silakan tulis di kolom komentar. KSR tunggu jawabannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.